Hai hai hai, welcome back to podcast Ami Group. Saya Aisyah, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hari ini saya mau ngundang salah satu staff office di Ami Group. Penasaran ya? Pada penasaran ya? Nah, dia ini sosok wanita yang humble, humoris, dan juga penyayang. Siapakah dia? Mari kita panggil. Yaitu Ibu Febri Wahyuni. Silahkan duduk, Bu. Ya, permisi. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah, luar biasa sehat. Alhamdulillah. Hari ini saya sedikit mau menanya-nanya, Bu, tentang bagaimana sih Ibu sampai sekarang ini bisa menjadi seorang HRD di sini. Nggak mungkin kan lah dari lahir tuh, dari lahir langsung jadi HRD ya? langsung jadi HRD, itu kan lucu gitu kan. Iya. Iya, Bu. Coba dong bagi-bagi sharing-sharing dari mana awalnya Ibu bisa masuk terjun ke kantor kita ini gitu. Oke, perkenalkan dulu lah ya. Udah ada yang kenal nama saya? Ada yang kenal gak? Ada yang kenal nggak? Boleh dong. Oke, perkenalkan nama saya Febri Wahyuni. Ya, saya awalnya di sini sama lah seperti pelamar-pelamar yang di luar sana. Setiap kemana-mana bawa ransel. Yang isinya tuh tahu nggak apa? Apa coba? Lamaran semua. Oh my god, sedih banget ya. Saya lamaran semua. Yang di sana emang nama perusahaannya saya kosongin. Jadi setiap ada pamflet nerima lowongan kerja, langsung tuh buru-buru tulis nama apa, nama PT-nya, sebagai apa ya, gitu. Nah, itu udah beberapa perusahaan yang pernah saya coba. Ada 3 dan yang keempat itu kemarin Andesta. Nah, saya coba nih. Pertama dia butuhnya admin. Oke, kita coba lah, mana tahu saya rezeki saya di sini. Nunggu kan, karena emang target saya di mana aja, nggak targetnya Andesta, cuman di mana aja. Kebetulan alhamdulillah Allah izinkan di Andesta dipanggilnya. Jadi saya dipanggil itu malam hari. Terus saya tambah ragu dong kan, masa sih perusahaan manggilnya malam gitu kan, ini bener nggak nih perusahaan? Jadi malam tuh juga saya langsung cari tuh alamatnya, cari perusahaannya. Saya lihat lah kan, bener nggak nih ya? Tapi ya udahlah, mana tahu rezeki saya di sini gitu. Ya udah, akhirnya pagi-pagi datang, ujuk-ujuk datang, interview, dan banyak hal yang saya lewati. Interview itu aja saya melewati 3 kali interview, 3 kali tes komputer. Nah, saya merasa tuh pada ending terakhir, wah, ini beneran terima nggak nih? Karena tinggal 3 kandidat lagi yang terakhir di tes komputer. Akhirnya saya baru dinyatakan lulus 2 orang. Nah, 2 orang. Ya, kebetulan yang letting saya dia sudah resign karena menikah. Nah, saya melanjutkan sendiri waktu itu ya. Tapi dari admin dulu. Dari admin saya bantu tim GA. Akhirnya saya naik ke jadi GA-nya. Pertama kan saya admin GA. Dah GA-nya resign, saya menggantikan beliau. Dah akhirnya lama-lama baru di tahun 2020 saya diangkat jadi HRD-nya, karena kebetulan resign, saya naik ke HRD-nya gitu. Nah, itulah awal mulanya perjalanan di Andesta ini gitu. Nah, kalau boleh tahu nih, Bu, itu awal masuk itu pada tahun berapa, Bu? Masuk saya tahun 2017. 2017. Iya, Berarti Andesta. kurang lebih 3 atau 2 tahun langsung diangkat jadi HRD dari menjalani proses itu semua. Iya, jalani proses itu. Karena setiap apapun itu, yang terpenting itu kan prosesnya gitu. Gitu ya, Bu. Nah, sekarang nih kan saya kemarin tuh dapat data juga nih bahwa Ibu udah married, udah punya anak, udah punya suami, ibaratnya punya keluarga kecil gitu kan. Terkadang ada nggak hati Ibu itu kayak,
waktu saya itu ternyata banyakan di kantor daripada sama keluarga gitu. Bagaimana sih apa perasaan ibu itu gitu? Alhamdulillah ya, kalau yang untuk berkeluarga udah alhamdulillah. Perasaannya emang terkadang kita emang lebih banyak waktunya di perusahaan, di kantor gitu, karena ini rumah pertama lah jatuhnya lagi ya kan. Setelah kita kalau udah berkeluarga, perusahaan lebih utama karena dari pagi ke sore. Kalau dia ada lembur kita pulangnya malam, terus ketemunya hanya malam tuh sama keluarga kan. Kalau ya mereka masih aktif, kalau udah tidur, nah ada sih kepikiran kayak gitu. Cuman di saat kita sudah memilih menjadi wanita karir, berarti ada hal yang harus kita korbankan, baik itu waktu, baik itu dengan sosial kita. Otomatis kita pun juga untuk berteman pun bukan kesulitan sih, kita lebih circle-nya lebih beda lagi. Lebih kayak ibaratnya semakin sukses kita, semakin circle kita makin sempit. Gitu. Nah, cuman tergantung kita lagi mengembangkannya, apakah kita mengembangkannya dengan circle yang baik atau kita memilih keluar. Kadang ada orang yang nggak siap, dia di tekanan itu dia keluar kan. Karena ya itu tadi saya sampaikan, setiap apapun yang kita pilih, kita pasti mengorbankan hal apapun itu, terkait waktu ataupun keluarga sendiri gitu. Jadi di saat saya sudah memilih jadi wanita karir, hal ini saya sudah bayangkan, pengorbanan ini juga saya sudah bayangkan gitu. Jadi saya insya Allah mudahkan, keluarga saya mengerti, keluarga saya support. Kalau udah support kan kita gampang ya, enak ya, kalau kerja, jadi nggak perlu ada beban lagi gitu. Iya, kayak ibaratnya keluarga juga support system gitu sama kita. Kita balik kantor ya orang itu juga welcome, dan orang itu juga ngerti planning kita gitu kan. Nggak terlalu menekan kita. Ibaratnya misal nih ibu lagi di kantor, lagi meeting gitu, keluarga nelfon-nelfon dari rumah gitu. Itu nggak ada ya Bu? Ada, itu kan bertahap ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Apapun itu sampai ke titik saya sudah dimengerti oleh keluarga ataupun teman, itu banyak prosesnya. Pasti ada sih awal-awal, nih kok kerja mulu, ini waktu nggak ada nih, kamu di sana terus. Ya lama-lama dikasih pengertian. Kita kan untuk bekerja ke sana untuk cari ridhonya Allah juga terutama, terus untuk kehidupan juga. Nah itu sih yang pemahaman itu yang bertahap mereka mengerti gitu. Dari orang tua sendiri juga sama gitu support sistemnya sama ibu? Ya, mendukung ibu juga? Alhamdulillah mendukung, karena emang dari awal mama saya kan single mother, jadi emang mendidiknya bagaimana caranya kamu harus tetap berkembang, tetap maju, walaupun nanti udah ada suami ataupun udah dalam kehidupan yang mapan, bekerjalah katanya gitu. Jadi tetap produktif. Jadi kita kan masa tua kita pun jadi enak nantinya gitu. Kalau boleh tahu juga nih Bu, sebenarnya cita-cita ibu itu dari dulu itu apa? Pasti banyak banget nih yang cita-citanya ibaratnya nggak sama realitanya pas sudah di depan gitu. Iya, dulu kalau cita-cita saya tuh simple sih. Saya tuh karena sering lihat orang berseragam, berseragam keren gitu. Keren gitu. Oh ya Allah, pengen lah kerja ada seragam gitu, punya ID card gitu kan. Lihat orang ber-ID card, terus bisa jalan bareng-bareng, terus foto tuh sama orang berseragam sekantor gitu kan. Seneng gitu. Jadi sesimpel itu gitu. Sebenarnya kalau coba saya bermimpi lebih tinggi, mungkin saya jadi direktur ya kan. Coba saya mimpinya pemimpin, tapi nggak apa-apa. Segala saat itu kan ada prosesnya. Kita kalau mimpi yang ini udah terwujud, berarti kita nggak boleh berhenti bermimpi lagi dong. Kita mimpi lagi yang tinggi gitu. Iya. Jadi emang cita-cita ibu dari dulu itu udah pengen jadi wanita karir gitu. Iya, bener gitu. Makanya saya dulu ambil sekolah kan SMK, biar udah punya kejuruan gitu. Jadi modal basic gitu. Iya, udah ada modal basic saya. Saya pun memilih untuk free dulu nih kuliah 1 tahun. Saya pengen kerja dulu. Habis itu setelah saya kerja, saya baru bayar kuliah saya sendiri gitu. Masya Allah. Gitu. Lumayan juga ya perjalanannya Bu, sehingga sukses gitu kan. Ya, Masya Allah. Dan kalau boleh tahu nih Bu, orang tua ibu kan udah single mother.
kadang ada rindu nggak sama Dedi gitu. Dedi ya, Dedi ya. gitu. Kadang keingat gitu kan, lagi kayak semangat-semangatnya kerja gitu. Aduh, ibu di rumah sendiri lagi gitu Nggak ada kan. Dedi. Nggak ada Dedi gitu kan. Kayak keluarga udah lagi di luar gitu. Kayak mana lah perasaannya gitu? Ada nggak kayak rasa sedih gitu? Oke, kalau rasa sedih mungkin karena saya kalau sedih banyak lah ya, karena saya anak tunggal satu-satunya. Mama saya juga nggak punya lagi, single mother. Ya kita berdua lah lagi di rumah kan. Nah, terus mama saya merantau lagi, terus otomatis hanya saya yang di sini, selebihnya di kampung. Berarti sepi, sedih, sunyi lah rasanya kan. Cuman alhamdulillahnya Allah mungkin lebih sayang bapak saya itu waktu saya masih kecil. Jadi saya tidak sempat merasakan kasih sayangnya dia. Saya juga nggak bisa ngeliat wajahnya dia. Mungkin rasa rindu itulah yang Allah nggak berikan gitu kan. Karena saya nggak ngeliat dia, nggak ngerasain juga kasih sayang dia. Yang saya paling saya tanyain juga, anak ya punya bapak, ya udah sekedar itu aja gitu. Mungkin beda sama orang yang udah ngerasain kasih sayang gitu kan. Iya. Nah, kalau udah ngerasain kasih sayang pasti dia lebih rindu lagi gitu. Iya. Ya aku dulu pernah disayang nih kayak gini sama bapak gitu kan. Kalau ini mungkin sedih juga ada. Cuman kalau di sana terus sedihnya, sampai kapan saya harus duduk situ nangis-nangis kan nggak mungkin. Datang bapak saya emangnya kan nggak juga kan. Enggak. Nah itu dia, itu sih alhamdulillahnya ada positifnya, ada buruknya. Tergantung cara pandang kita lagi. Jadi itu salah satunya ibu sampai sekarang tuh semangat untuk bekerja juga gitu benar. ya. Ibaratnya kayak orang tua saya biarpun udah mendiang gitu kan, cuman masih mengingat saya di sini, saya bahagia di sini, dan ibu saya juga masih baik, sehat gitu kan. Iya, terkadang kan kalau single mother gitu kan, Bu. Kita kadang mikir gitu kan di rumah sendiri, jika sakit gitu. Kalau ibu tuh sakit kadang kan rasanya kayak pikiran kita jadi ngeblank Iya, tuh. benar. Nggak ada fokus kali. Itu gimana tuh Bu tipsnya Bu biar kita fokus gitu? Kalau sekarang saya sih masih bertahap ya, karena pernah juga ngalamin di posisi kayak gitu. Karena kan yang saya sampaikan tadi, saya anak tunggal, nggak ada lagi kakak yang harus saya telepon atau adik yang Semua harus tergantung ngejagain sama dulu. ibu gitu kan. Nah, emang harus saya satu-satunya. Iya. Kalau mama di sana saya harus stay gitu kan. Nah, cuman kebetulan karena mama juga orang yang kuat juga, jadi dia ketergantungan dengan saya itu nggak terlalu gitu. Dia juga bisa ngehandle dirinya. Jadi itu sih kalau fokusnya saya paling saya selesaiin dulu step by step pekerjaan saya. Jika emang ada nanti pekerjaan ini tidak terlalu urgensi, baru izin sama perusahaan gitu. Tapi kalau emang urgensi, kasih pengertian dulu ke orang tua gitu. Karena pernah juga tuh orang tua saya dirawat malahan, saya tetap kerja dulu. Mama masih bisa dihandle sama perawat di sana gitu. Oh gitu ya Bu. Terus siapa itu? Saya agak banyak pertanyaan nih Bu, nggak apa-apa kan Bu? Nggak apa-apa. Karena biar kita ada motivasi juga, biar kita ngebangkit diri kita nih Bu, dari kayak ibaratnya ke downan kita ini bisa bangkit Jadi, juga. Iya. apalagi Kayak ya. ibaratnya ternyata di balik kesedihan itu ada beberapa yang bikin mendorong kita untuk sukses lagi, untuk maju lagi kayak gitu kan. Ada nggak pernah ibu mengalami kayak ibaratnya di saat ibu udah single mother, ada juga keluarga kadang sebagian menjauhi gitu, dan juga ibu merasa kayak sendiri gitu. Pernah juga nggak Bu ngerasain kayak gitu? Pernah. Bahkan di tahun ini yang udah mulai saya merasa nggak kayak gitu lagi. Saya pernah ngerasa gitu karena ya seperti saya sampaikan tadi, saya hanya berdua di sini gitu kan, keluarga pun pada jauh, dan kalau kita pun belum jadi apa-apa, keluarga nggak ada kan. Iya, makanya Gitu kayak ibaratnya kalau kita udah sukses aja baru ada keluarga datang kan. Iya, kayak di TikTok kan, kalau keluarga nanti kita beli ya kan? Udah saldo ngantri semuanya undangan. Iya bener. Nah itu dia, ada posisi-posisi kayak gitu pasti ada ya saya alami. Tapi ya kembali lagi, di saat saya susah, loh mereka nggak peduli. Jadi untuk apa saya harus berlarut dalam susah saya?
Nah, kalau saya udah bangkit, mereka datang kan tanpa saya harus minta. Jadi itulah pembangkit saya. Kalau saya butuh orang ramai untuk saya, berarti saya harus bangkit lagi. Jadi biarkan orang lain yang melihat bagaimana saya berproses. Nah, gitu. Jadi kalau saya harus down terus, sedih terus, ya emang sedih lah karena hanya berdua gitu kan, nggak ada tempat kita berbagi. Ya itu pembangkitnya gitu, karena mereka hadir di saat kita nanti udah sukses, baru mereka hadir. Masing satu-satu lah datang ngaku ini ponaan saya nih, nah, ini keluarga kita nih, oh iya gitu kan, kerjanya di sini gitu kan, kayak ibaratnya kemarin lu kemana aja gitu kan, julid ya, kemarin lu kemana aja gitu kan. Iya kadang banyak juga sih kayak gitu Bu kan. Iya nggak teman, nggak saudara, sama aja pasti kayak gitu. Cuman ya itulah namanya juga manusia, tidak luput dari suatu kesalahan ya kan. Kadang hilap juga gitu. Iya hilapnya terus-terusan ya. Hilapnya terus gol, lanjut mulu gitu kan. Iya. Terus habis itu sekarang anak ibu kira-kira umur berapa Bu? Anak umur 1 tahun 5 bulan. 1 tahun 5 bulan. Iya. Untuk waktu untuk anak itu bisa dibagi nggak Bu? Sibuknya Ibu kayak gini gitu? Oh, kalau dalam waktu kerja mungkin pada saat pulang aja saya membaginya hanya 2 jam atau 1 jam, karena kan anak kecil nih tidurnya bisa lebih cepat, bisa lebih lama. Nah saat dia lebih lama lah waktu saya, alhamdulillah Allah berikan lebih lama lagi untuk dirinya. Yang penting kan doa kita untuk dia. Iya, kadang kan ditambah kan suami ibu juga polisi gitu kan, angkatan. Terkadang anak itu jadinya kayak mana ya? Kita takut yang udah lama nggak pulang-pulang gitu kan, terus siap itu ibu juga pulang, kayak ibaratnya kita bangun ibu pergi kan, terus siap itu kita tidur ibu pulang gitu kan, orang tua pulang gitu. Kadang ada nggak rasa ketakutan ibu kayak gitu? Kayak rasanya nanti anak saya gimana ya gitu, kayak gitu. Ya. Ada kalau di awal-awal ya, karena saya juga dibilang mama muda, muda lah ya, boleh lah ya kan. Mahmud mau udah cantik. Boleh lah ya. Ada perasaan seperti itu. Awal-awal pada di umur anak 2 bulan ini saya sempat nangis, di umur 3 bulan lah. 3 bulan lah ya, karena saya udah bisa bekerja selesai cuti. Anak saya itu lebih dekatnya ke orang tua, orang tua saya maksudnya ya, karena dia diasuh-asuh oleh neneknya. Saya bekerja, nah dia lebih dekat ke nenek nih kepada ke saya. Ada sih sedihnya, cuman kembali lagi kita kan untuk dia, doa kita ya dia suatu saat nanti dia mengerti dengan apa yang kita lakukan ini gitu. Iya. Karena kan kalau namanya juga anak-anak kan siapa yang paling asuh dia gitu, dia dekatnya ke situ. Iya, bener. Sampai ibaratnya pas kita datang aja kan, dia nggak ada mau sama kita gitu kan, nggak ada welcome sama kita gitu kan. Kadang di situ mungkin yang rasanya sedih gitu kan. Kayak ibaratnya ya dia itu ibu saya juga gitu kan, tapi dia itu anak saya gitu kan. Tapi kok dekatnya ke ibu bukan ke saya gitu kadang ya. Iya ada waktu yang pernah kejadian nggak gitu Bu? Pernah. Ibu datang terus siapa itu anak ibu ya udah masa bodoh gitu. Iya biasa aja. Lu kayak siapa gitu kan? Bahkan anak saya juga nggak tidur sama saya, dia tidurnya sama neneknya gitu. Nah jadi ada sih waktu itu sedih tuh, sempat nangis, tapi akhirnya mengerti bahwa ya udah satu sisi kan emang ini pilihan kita gitu kan. Kalau kita udah milih sebagai wanita karir, ya sudah emang itu berarti yang harus kita korbankan waktu dengan anak, dengan suami, dengan keluarga gitu kan. Ya itu kembali lagi doa-doa kita aja untuk anak-anak kita agar Allah kasih dia perkembangan yang baik, kecerdasan yang luar biasa, harapan-harapan dia yang tinggi. Yang penting dari doa itulah pelajaran-pelajaran positif di saat kita bertemu dengannya, itu yang paling penting. Kasih sayang kita tunjukin, jadi kita nggak cuek juga nih. Kadang kan ada nih orang tua yang emang dia capek, ya udah dia tidur, anaknya masih main, dibiarinnya aja. Kalau saya sih alhamdulillah waktu saya pulang itu waktu kesempatan saya untuk dekat dengan dia, walaupun itu entah dengan main, dengan gendong dia atau suapin dia makan, berarti agar dia merasa bahwa orang tuanya tetap dekat dengan dia gitu.
kayak ibaratnya nggak disibukkan Iya. gitu kan, nggak terlupakan gitu. Karena kan sekarang tuh ya di zaman global sekarang itu lebih dijaga itu mental emang. Iya, mental anaknya Iya, gitu. mental tuh emang paling dijaga gitu kan. Karena kita tuh sikit di kayak ibaratnya dikata kasar aja langsung kena kan, langsung Iya. kok apa gitu. Bahkan didiamin aja gitu kan. Kenapa gitu kan. Sampai sih kadang namanya juga anak-anak kan, kadang ya kalau udah lama nggak nampak itu ya bisa juga kayak dia orang tua saya tapi dia nggak pernah ada sedes saya gitu. Iya, emang ada juga kan ya seperti itu. Itu tadi yang saya berikan dengan ada waktu, ya iya. walaupun hanya 1 jam gitu, saya berikan itu emang untuk dia. Misalnya kedekatannya seperti saya bilang lah, walaupun hanya untuk bermain, habis itu dia tidur, lalu untuk boboin dia, setidaknya dia tahu nih ada orang tuanya gitu. Oh, itu orang tua aku gitu kan. Nah, mereka hadir kok untuk aku. Setidaknya dia merasakan gitu. Iya. Nah, kita berikanlah energi-energi positif di saat itu. Kita ajarkan dia yang baik, rasa sayang, positif-positifnya gitu. Sempat nggak ibu pernah mikirin untuk resign gitu karena untuk itu semua gitu? Kalau resign nggak pernah sih, karena alhamdulillah suami juga support. Saya kalau resign tuh kalau di saat tidak ada sistem support yang bagus, kita Kayak merasa tertekan sendiri. dong. Tertekan. Kita sendiri nih. Iya. Kita udah capek nih sampai rumah sistem supportnya nggak ada. Nah, tapi alhamdulillah kadang emang sih itu naik turun sistem supportnya ya. Kadang mereka juga merasa dibutuhkan, butuh saya ada di sana. Kadang saya lagi meeting atau lembur dan lainnya. Emang kadang itu, cuman bisa diseimbangi lah dengan kesibukan dan waktu saya bersama mereka. Itu aja ya Bu. Hebat sih Bu ya. Saya sampai kayak ibaratnya aduh gitu, haru gitu. Ibu kuat banget. Dari 2017 sampai 2022 sekarang ya dia Desta. Gitu lamanya juga gitu. Dengan kalau tahu Ibu meritnya pada tahun berapa? Tahun 2020 kayaknya. Kayaknya Bu. Saya lupa ya. Saya merit di saat corona lahir. Masya Allah ya. Suami nonton Bu nanti Bu. Gawat nih Bu. Suami nonton. Suami nonton Suami gimana nggak nih? ingat, saya juga, dia nggak ingat juga sih. Oh, nggak ingat Pak? Hah? Nggak ingat? Kayaknya ini nih yang jadiin nanti sebagai momen kan, salah satu momen, buatlah satu momen itu kayak ibaratnya ya udah kita biarpun udah married tapi ya udah kayak pacaran gitu ya kan. Kayak kata orang masih berenang satu masih bisa lah, Masih gitu bisa kan. lah Bisa gitu lah ya. kemana-mana gitu kan. Mumpung kita lagi di sini nih Bu, lagi di vlog kita di tanggal berapa nih ya? Intinya 2022 lah Bu. Buatlah salah satu motivasi ibu untuk anak ibu nih. Nanti kalau udah bisa nonton kan keren tuh Bu kan? Untuk anak ya? Iya, untuk anak dan untuk keluarga gitu. Kata-kata kayak ibaratnya kesan dan pesan ibu untuk mereka ke depannya bagaimana. Dan mohon maaf gitu kan, waktu saya tuh lebih banyak di sini gitu ketimbang di kantor, di rumah gitu. Apa ya? Apa ya? Mohon bantuannya dong. Ya Bu, mana tahu kan nanti ada momennya nih. Kayaknya kemarin tuh saya pernah ngomong ini dan anak ibu juga jadi ada memori style-nya gitu, memonya gitu, diapain gitu. Ngomong aja. Kita ada banyak kamera nih ya. Pesan untuk anak ya? Untuk anak dan keluarga nih, anak dan keluarga, tapi khususnya yang emang paling private banget dalam hati kita gitu. Oke, kalau untuk anak sih, saya berharapnya insya Allah izinkan gitu kan, dia tumbuh kembang menjadi anak yang bermanfaat bagi banyak orang. Karena sebaik-baiknya manusia, dialah yang bermanfaat bagi makhluk lainnya. Nah, meskipun saya tidak ada waktu dengannya, yang jelas satu saat dia paham bahwa apa yang saya lakukan untuk dia gitu. Nah, itu aja sih saya berharapnya dia tumbuh kembang dengan sempurna, dia bisa bermanfaat bagi banyak orang, mendasarkan apapun itu dengan perintah Allah, dengan perintah Tuhannya, landaskan itu semua yang dia lakukan dengan Allah, maka Allah permudah semuanya. Pasti Allah gampangkan, pasti Allah mudahkan semuanya itu.
Iya, yang ibu 1,5 nih kan, kira-kira 8 atau 7 tahun lagi udah bisa tuh nanti nengoknya kan. Iya. Pas nongol di itu kan, mama aku tuh gitu kan. Mama aku tuh gitu kan. Cantik bisa tuh gitu. Iya. Gelis gitu kan. Jadi intinya orang tua itu kerja dengan kayak ibaratnya full time, full day, itu semuanya kembali lagi untuk diri kita sendiri dan keluarga kita juga gitu kan Bu. Nah, kalau untuk suami nih, Suami ya. ayang. Untuk ayang. Untuk ayang gitu. Ya berbagilah kita Bu kan, kayak ibaratnya juga motivasi. Kamu udah punya juga. Ayang mana ayang atuh? Ayang saya ada cuman udahlah jangan diceritain. Aduh. Baik untuk ayang dia ya. Suatu Ayang. saat nanti menemukannya. Amin. Boleh Bu untuk suaminya, mana tahu nanti kan maafkan Adinda Mini Masya Allah. yang kurang memperhatikan Kakanda gitu kan. Biar nggak terlalu tegang gitu kan Bu. Nah ya so aja. Kalau untuk dia. Dia. Kalau untuk dia yang di sana, yang punya kesibukan lainnya juga, saya mintanya sama Allah aja sih. Mintanya karena Allah yang punya dia, Allah jaga hatinya, Allah kelilingi dia dengan orang-orang baik. Jadi di saat dia dikelilingi dengan orang baik, Allah jaga hatinya, dia untuk mendua, untuk pergi. Nah, itu pun pasti dia akan memikir banyak banget. Ya itu aja sih, mintanya sama Allah aja kalau untuk dianya sih, karena kita nggak punya hak untuk dirinya. Dia tuh hanya titipan gitu. Nah sama kayak anak juga titipan, yang sewaktu-waktu dua pilihannya, diambil Allah atau diambil orang lain. Tapi jangan sampai ya yang kedua jangan. Ya, kita harapannya tetap yang terbaik. Iya, yang mungkin terbaik. dong harapannya yang buruk gitu. Cuma itu aja ya Bu. Iya itu aja. Gimana Gimana perasaannya? Iya. Happy. Jadi intinya kita ini hanyalah titipan di dunia. Iya, Kita benar. akan kembali juga kepada Sang Pencipta. Tak ada yang abadi. Benar. Sesayang-sayangnya apa kita sama orang juga akan pergi pada waktunya. Iya, benar. Itu ya Bu. Udah jangan sedih ya tuh. Semua juga titipan. Yang penting kita semuanya sehat, mudah-mudahan sehat. Amin. Iya, Ibu juga di rumah sehat. Amin. Kan, Bu? Iya. Terus siap itu anak juga diberi kesehatan juga dan keluarga Amin. juga Amin. diberi kapan nih? Ke apa nih? Ayo bantu komen ya. Kapan nih? Diberi kelancaran Iya, amin. urusannya. Amin. Iya. Ya, intinya kita harus sesingkat apapun waktu itu kita harus Ayo komen lagi, bantu Dede Aisyahnya ya. sesingkat pun apa waktu itu kita harus memanfaatkannya dengan baik. Iya benar. Karena waktu 1 menit dan 1 detik itu sangatlah bermanfaat, dan dalam 1 detik bisa lo berubah katanya tidak. Iya benar. Ya, tidak gitu kan? Iya, Bisa. Gitu. Nah, boleh relax dulu, Bu. Relax dulu. Relax. Iya, jarang-jarang nih masuk kamera ya. Jadi selama Ibu di Andesta ini perasaan apa aja sih yang Ibu rasakan? Oh banyak dong. Ada perasaan sedih, senang, happy, banyak. Nano lah. Karena udah banyak. Udah berapa tahun ya yang saya lewati? Udah hampir 5 tahun lah ya. 5 lah ya. 2017, 2022. Ya lah 5 tahun. Nah udah hampir 5 tahun, banyak perasaannya. Nah, kalau misalnya nih yang teman Ibu yang pertama kali di sini, Ibu kan ke sini nih pertama kali masuk kantor Andesta. Yang tadi yang perasaan Ibu dak tik tik ser gitu kan. Apa yang Betul relax. Masih ingat nggak siapa yang paling mendukung itu?
Kecuali my mother, kanan keluarga kan, kalau itu mah tentu gitu kan. Atau teman-teman masih ingat nggak? Kalau masih ingat, buruan cek Tag IG, ya? tag Di-tag ya? di tag nanti. Bilang dong sama temennya, gitu kan. Aku udah di sini gitu ya. Masih ada nggak, Bu? Kalau temen, kebetulan pada saat Belum waktu punya teman. itu, saya nggak ada temen. Sedih ya, aduh. Aduh. Ada nggak ya? Karena waktu itu kita masih pengangguran, teman tuh nggak ada gitu ya. Masya Allah. Iya, saya yang seperti saya sampaikan tadi, saya kemana-mana bawa ransel. Di ransel itu ada lamaran saya. Cuma sendiri juga tuh? Nggak kemana-mana bawa teman, tapi kemana-mana bawa ransel. Di sana ada lamaran gitu. Jadi nampak lowongan kerja dibutuhkan, itu sangat amazing. Aku coba nih gitu. Itu. Jadi nggak bawa temen juga, karena kalau temen, kalau kita nganggur tuh temen nggak ada ya. Saya juga nyariin sih kemarin, nyariin ada gitu. Kalau udah ada kerja, baru tuh teman di mana kerja. Yuklah kita makan di luar gitu. Mungkin kalau nganggur takut kali ya dibayar, Takut dimintain. Gitu. Padahal lebih baik duit kita malah daripada dia gitu kan. Gitulah. Masya Allah. Ya, itu. Memang itu ya. Nah, kalau ibaratnya Bu, kan kita ada direksi nih, Ibu Tengku Rini Yulianti gitu kan. Bagaimana sih pendapat Ibu tentang sosok wanita yang sangat motivasi? Kalau bagi saya, Motivator Ibu ya? Motivator. Dia bukan hanya sekedar direksi, cuman beliau juga motivator bagi saya banget gitu. Kalau bagi Ibu bagaimana sih? Pandangan dari sudut pandang Ibu, menurut Ibu gimana sih Ibu kita tersayang tuh? Beliau tuh. Ya karena kamu hadir udah di saat kayak gini ya. Iya. Iya, sebelum itu gimana tuh? Sebelum itu tetap motivator, cuman motivatornya mungkin lebih ngeri, garang ya kali ya. Sekarang garang. Disiplin. Disiplin gitu. Bukan dengan karena bunda kita itu, Ibu Tengku Rini itu sangat menumber-one-kan disiplin. Kalau untuk sekarang ini saya juga menganggap beliau tuh seperti motivator, membangkitkan. Dulu saya juga bukan orang yang gampang terbuka seperti ini, karena saya dulu sangat tertutup. Saya sangat menyimpan apapun itu sendirian. Introvert gitu, Bu? Iya, introvert tuh kita takut ya sama orang rame ya. Tapi kan saya nggak takut, cuman diam aja. Saya, di saat harus sharing kayak gini, saya merasa lah gue ngapain bagi sama lu, emang lu bisa berbuat apa gitu. Nah gitu tuh dulu. Iya. Kalau sekarang sharing aja, mana tahu dia punya pengalaman, aku punya pengalaman, bisa berbagi, bisa ilmu. Nah dari beliau itulah membuka jati diri, nunjukin bahwa dengan kamu berbagi, ya mana tahu kesulitan kamu akan lebih mudah gitu. Maka Allah rilislah bahasa beliaunya, rilis kita, Allah mudahkan juga segalanya. Dulu saya tuh selalu kayak itu, merasa sendirian. Saya sendirian nih, apa-apa takut salah. Padahal gitu. rame gitu. Padahal rame nih. Tim juga gitu. Saya sendirian, apa-apa takut salah gitu. Jadi beliau inilah benar sang motivator tadi. Jadi dari yang beliau katakan menjadi ilmu dan masukan yang tadi. Jadi saya sekarang udah rilis, saya sekarang udah bebas ngungkapin apa yang saya rasa. Cuman emang belum sepenuhnya, masih ini kayaknya enggak dulu, masih di filter masih. Iya, karena ada juga yang privasi dalam. Iya, karena ada juga bagian orang yang kita ini bisa nih, ini belum bisa gitu. Nah itu sih kalau beliaunya sangat luar biasa untuk kehidupan, untuk perbaikan diri. Emang sih beliau bukan merubah kita tetap diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Cuman beliau Allah izinkan menjadi perantara untuk perbaikan diri gitu. Iya. Cuman dari hasilnya itu adalah positif gitu kan. Ya, amazing yang beliau ucapkan itu. Pokoknya talk to Allah, katakan apapun itu sama Allah. Ya yang itu tadi, kita nggak boleh bergantung. Kita pun meraja-rajakan dia sebagai pemimpin yang luar biasa pun nggak boleh gitu, karena dia juga ciptaan Allah, dia juga titipan Allah yang akan diambil. Yang penting bagi beliau adalah ilmu yang beliau terapkan atau berikan itu diambil, dipelajari gitu, itu kan untuk kehidupan kita juga.
Iya. Salah satunya saya pede gini karena beliau juga. Wih, Masya Allah, saya bisa di sini juga karena beliau dulu saya Kak. Thank you Ibu Tengku Rini Yulianti. Saya atas kalau dulu motivatornya. aja dipanggil udah saya pengen pulang aja gitu. Karena Iya. karena punya mental block lah yang kata beliau katakan. Kita mental block yang apa-apa takut, apa-apa udah dirasa dijudge nih kamu Iya. salah gitu. Kalau sekarang mah udah plong gitu kan. plong. Ya udah, saya mau cerita gitu kan. Iya. Saya mau cerita yang nggak bisa gitu. Kayak ibaratnya ya udah kita nempetin di mana posisi kita gitu. Iya, luar biasa. Bu Tengku Rini, terima kasih. Siap. Karena saat beliau nggak mampu ngajarin kita yang ini, beliau berikan kita ilmu yang lain. Kayak di SK kita diajarin juga tuh, masuk ke kelompok-kelompok yang emang ilmu di sana. Gitu. Luar biasa, amazing. Amazing. Beliau sosok yang sederhana. Iya, sederhana. Sederhana banget kan. Ini saya aja kayak ibaratnya pertama kali mengenal beliau kan Luar biasa ya. luar biasa. Kayak ibaratnya Boleh lah saya yang bertanya kan? Atau nggak boleh nih? Boleh lah ya kan? boleh nggak sih zaman sekarang tuh MC ditanya-tanya gitu kan? Nanti saya bingung juga gitu. Iya kan? Kalau nanya dikit-dikit boleh lah kan? Kan dikit-dikit aja gitu kan? Nanti digitalnya malah ngeditnya susah gitu. Siapa siapa gitu ya? Alasan lu Min bilang gitu kan. Boleh dong. Kenapa tuh Bu? Ya kalau Ibu Aisyah melihat Ibu Tengku Rini tadi kan pertama masuk sini apa sih yang dilihat? Pertama nih dia belum ngomong nih. Iya. Yang kamu lihat tuh, oh ini orang apa nih gitu? Ini orang apa enggak gitu? Enggak ya? Orang lah, we Iya. people. Iya. Beliau tuh people. Yang pertama tuh saya kan di sini juga kemarin pertama training tuh. Tiba-tiba Ibu HRD, Ibu sendiri kan manggil tiba-tiba ke atas nyuruh kan. Lah, gue mau diapain ya? Iya, kemarin sama sekretaris juga bertepatan kan. Lah kita berdua ngapain? Mau disembelih atau diapain ini gitu? Sampai mikir juga yang kayak ibaratnya mikir masih kayak negatif gitu kan. Nanti ngomongnya di sana apa ya? Ini kan perusahaan baru pertama Oh juga. sempat mikir gitu? Iya. Oh ternyata dia insecure juga ya teman-teman. Saya itu sepede-pede gini juga ada insecure-nya loh. Oh gitu. Iya, cuman jangan dinampain aja. Karena kalau orang udah nampak, kita tuh langsung di-cut gitu. Jadi nggak lagi, nggak bisa lagi gitu Nggak loh. bisa nampain ya. Nggak bisa lagi gitu kan. Jadi nggak usah terlalu nampain. Nah, kembali lagi. Saya pertama kan, posisinya saya di sekitar sini juga tuh kemarin, di sekitar sini. Terus siap itu teng, lanjut yang mau dipanggil lagi gitu kan. Nah, saya masuk tuh ke dalam. Saya masuk ke dalam kan. Saya diri dulu kan. Assalamualaikum Bu gitu kan. Masih kayak kayak gitu anak-anak yang apa gitu kan. Bersalah dihukum ya. Iya, diri. Assalamualaikum Bu ya. Boleh duduk Bu? Boleh, duduk dibilang gitu kan. Dikarenakan Ibu Tengku Rini juga di pertama masuk saya itu udah humble. Oh, udah welcome Iya, ya. udah welcome gitu kan. Dengan mukanya yang aduh gitu kan, gemes gitu kan. Cantik gitu ya. Cantik banget. Iya, jadi kita juga ke bawah gitu kan, ke bawah suasana juga gitu kan. Jadi pikirannya berubah tuh jadi yang negatif jadi kayak positif gitu. Oh, Iya, aman ternyata nih, gitu. ternyata Bu, setelah saya pengalaman saya, mimik wajah orang itu sangat berpengaruh juga sama kita. Oh iya. Iya. Coba kalau Ibu ngelihat muka saya kayak ibaratnya Manyun gitu ya. Ini orang mau manggil saya mau marahin gitu ya. iya gitu kan. Cuman ya itu kalau Ibu beliau kemarin tuh alhamdulillah pas saya masih buka pintu, terus saya buka pintu kan udah senyum, Langsung udah senyum ya? fresh, iya Woi, fresh, Masya senyum Allah. gitu kan. Terus habis itu saya duduk ditanyalah kan. Ditanya-tanya, apa yang kamu rasakan sampai umur 20 ini? Ditanya gitu kan, saya jelaskanlah semuanya gitu kan. Ya, terus habis itu ditanya semuanya pengalaman gitu. Jadi ya udah, Ibu Rini juga cara ngomongnya ke saya itu rileks, santai gitu kan. Jadi saya juga kebawa suasana juga, ikut juga gitu kan. Kayak ibaratnya kami jadinya Kayak temen ya. Ngobrol gitu ya. saya dan beliau juga kayak ibaratnya kayak udah gitu. Kita udah lama kayak udah lama kenal gitu kan. Iya.
Terus habis itu ya karena yang tadi tuh dari saya masuk tuh Dia ibu welcome. udah welcome. Makanya saya bilang ternyata mimik wajah kita ini juga sangat berpengaruh Berpengaruh, sama iya. sekitar kita Iya, gitu kan. Kayak ibaratnya yang senyum-senyum tiba-tiba tiba-tiba pucet bunga gitu kan. Apalah nih orang gitu. Iya, benar sekali. Iya, Luar biasa. itu sih Bu ya. Jadi Ibu Rini itu ya sosok yang sangat, yang seperti Ibu bilang tadi, sangat imaging gitu. Emang the real, Yes, the real. Dia tuh beliau tuh sederhananya emang real gitu. Iya, itulah bedanya kali ya. Kayak ibaratnya dia cuman duduk kalem ngomong. Udah kita langsung masuk apanya gitu. Apanya Beliau ngomong motivatornya kan, motivasi yang diberikan dia cuma santai gini. Langsung kena ke kita gitu. Kita dibawa ke alam apanya gitu kan. Bawah sadar. Bawah sadar gitu, relax gitu kan. Iya gitu. Jadi selama saya di beberapa hari di sini juga udah hampir 1 bulan lebih lah kan saya di sini. Itulah, kadang masih didampingin sama staff-staff juga, tim-tim juga. Alhamdulillahnya itu Bu. Luar Iya. biasa. Circle-nya bagus gitu ya, Iya. mendukung gitu ya. Iya, karena ibaratnya kita di kantor ini ya kita lah yang ditengok Bu. Iya. Kalau masuk orang luar tuh bahaya. Kita lah, ya kita lah yang keluarga saling ngejaga gitu kan. Iya, Ya itu intinya beliau itu mengajarkan kita tentang kedisiplinan dan tim yang harus ibaratnya kerjasama, kompak, solidaritas tinggi gitu. Ya, Keren benar. sih ibu beliau tuh Rini. Kamu masih mengenal sedikit. Kalau kami udah luar biasa. Bisa haru gitu kalau udah beliau yang pemimpin. Ya. Iya, apalagi beliau kalau ibaratnya bilang gini kan, ada kalimat beliau yang paling saya ingat. Anak saya aja sakit, saya masih usahain pergi ke kantor untuk ngurusin kerjaan saya yang udah urgent, dan itu kayak ibaratnya beberapa orang menunggu gitu, lebih dari satu berarti kan. Iya. Dia lebih mengutamainnya ketimbang keluarga di rumah. Keluarga. Namun di balik itu Ibu Rini juga bilang sama anaknya, sama keluarganya, Bunda mau ngekelirin ini dulu, habis itu Bunda langsung ke rumah. Gitu. Ternyata penting banget komunikasi, nggak asal diblok gitu loh. Iya. Iya. Jadi kayak ibaratnya keluarga di rumah juga ngerti gitu kan. Terus siapa itu seorang kayak ibaratnya inspiratif juga sih, termasuk bagi saya. Kayak ibaratnya beliau tuh bisa menghandle searjen apapun itu, diusahakan bisa gitu. Kayak ibaratnya nggak ada emang kata nggak bisa. Iya. Pokoknya bisa. Semua bisa karena dicoba. Berani memulai. Itu yang penting. Iya, berani memulai, jangan ngestak aja. Kayak ibaratnya kita yang udah kayak mana tadi Bu Feb? Ibu sendiri yang dulunya circle-nya cuma itu aja, terus siap itu kayak ibaratnya saya introvert gitu kan, tiba-tiba sekarang udah berubah jadi makin kenal dengan lingkungan gitu. Makanya kayak ibaratnya emang mimik wajah itu mempengaruhi. ternyata mempengaruhi juga gitu. Apa saya dulu resepsionis. Iya bener, itu yang paling penting. Di saat marah kita harus tetap Logowo ya. Iya. Cuman kita harus kayak mana Bu? Harus netepin tempat apa kita, jangan orang lagi ruya-ruya gitu. kita happy gitu kan. Kebiasaan Mimin gitu guys, jadi ya mohon dimengerti lah. Biasanya mimiknya bahagia terus gitu. Karena muka saya ini kalau saya udah tiba-tiba diem, kayak orang dibilang agak apa gitu, kayak nggak ngantuk saya, nggak ngantuk dah. Nggak ngantuk, tapi sedikit merem aja. Sedikit merem aja, mungkin keberatan sama bulu mata saya yang lentik ini kan. Ya boleh. Aduh, jadi itu aja Bu. Itu aja saya mau tanya. Itu aja. Nanti saya yang closing loh kalau saya nanya terus. Iya loh, jadi kayak berartinya hidup ini selalu berjalan.
Kalau kata bos saya dengan dua kata yaitu go. Go. Go itu dia itu singkat namun artinya sangat panjang karena lanjut gitu. Semuanya lanjut. Harus jalan. Jalan Move juga, on. lanjut juga, Maju. move on. Maju. Yes. Kalau mundur pun jangan mundur kali. Selangkah aja. Selangkah aja. Boleh lihat ke belakang untuk memperbaiki di depan. Cakep. Cakep. Masuk Pak Eko. Masuk. Iya. Jadi itu sih Bu yang saya mau tanyakan sama Ibu perihalnya. Semoga kita sama-sama sehat dan Amin. juga diberi kelancaran baik di keluarga ataupun di kantor, diberi kesehatan juga. Amin. Iya. Gimana senyumnya Bu? Aduh cantiknya. Oh, Masya Allah. Gula Jawa ya. Gulali. Ya, happy gitu. Saya itu emang gitu, gimana lagi lo gitu kan. Iya. Mempengaruhi loh. Kalau ngomong nggak gitu saya nggak ketahuan nih. Nah coba diam gitu, saya ikut diam nih. Iya, krik nanti. karena gimana ya? Kalau kita bawa tegang tuh saraf-saraf yang lurus nih jadi tegang beneran gitu. Nggak bisa belok lagi. Iya benar-benar. Kan ngeri. Ngeri. Bisa stroke kita. Stroke. Masa abis podcast Ami stroke? Ya, nggak mungkin Nggak dong. mungkin dong. Dari keluar dari podcast Ami itu ya harus happy. Masa loyo? Wah, situs ya. Oke, sih. Iya, itu aja sih Bu. Semoga Ibu sehat selalu ya Bu. Amin. Iya. Untuk hari ini kita closing ya guys untuk podcast hari ini bersama Ibu Febri. Nah, Ibu Febri Wahyuni yang tergelis pisan. Dan jangan lupa saksikan podcast kita selanjutnya. Jangan lupa ya, yang tadi, yang di awal, di follow, di like, di subscribe, and comment. Thank you guys.